Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Wadah penampakan. Kalau tayangannya rame ini ya, aku janji sama Bli. Ya gimana? Kalau rame nanti di YouTube-nya ya, kita naik itu ya. Oh boleh. Boleh? Boleh. Cukup nggak cukup pokoknya kita Pokoknya paksain. naik. Yang penting Paksain. teman-teman like, subscribe dan share video kita ya. Nah, jadi kalau kalian pengen nyiksa mereka berdua, diramein nih. Tuh, dia ngapain itu? Emang gawe aku kesel loh kan. Nah, ini kalian nanti ke atas sana. Nah, ini tak ambil gambarnya. Baleni meneh. Iya, naik lagi. Aku rasisan dhuwur mau tak celok meneh aku, Mas. Kita mau naik ke sana atas. Hei, kanca-kanca, Rene jagongan. Sambil rasan-rasan. Tempat wisata dan kuliner di Jogja. Nah, kali ini kita mau ngajak konco jagongan semuanya buat jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang murah meriah di Jogja. Nah, lokasinya ini ada di Merican Umbuharjo, nggak jauh dari kota gede dan cukup dekat nih dari Terminal Giwangan. Oke, bagi teman-teman yang suka goes, kalian bisa ngajakin komunitas goes kalian ke sini. Dan juga bagi teman-teman yang pengen berlibur bersama keluarga, kalian juga bisa ngajakin nih keluarga kalian ke sini. Jadi, tunggu apa lagi? Tetap ikuti perjalanan kita. Sugeng Rawuh, ke Sugeng Rawuh. Oh ya, ini kali ini kita datang ke Sugeng Rawuh ya. Ya teman-teman, ini kita lagi ada di gimana yuk. Ini kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Wadah penampakan. Aku ditinggal ya. Nah, gatel. Gatel tuh. Kita lagi ada di sana tuh. Bendungan Lapan. Nah, ini Gedung Lepek. fontnya itu kayak font aksara Jawa ya. Sebenarnya ini dibacanya nggak Jawa, bukan aksara Jawa. Ya ini ikannya gede banget ya teman-teman ya. Tinggal kasihin bangkon udah kayak saya. Nah, beli sini tak kasih tahu Mas Chandra juga. Nah, nama Bendung Lepen itu diambil dari bendungan yang ada di sebelahnya itu. Oh bendungan yang gede itu. Bendung Lepen itu ada bendungan di situ. Terus air yang dimanfaatkan oleh warga itu alirkan lewat bendungan yang satu itu tuh. Kelihatan dari sini. Tuh teman-teman kelihatan nggak? Gede banget ini. Berarti bendungan itu namanya Lepen ya? Namanya bendungan. Bendungan. Ya, Lepennya yang Sebutannya mana? Bendungan Lepen. Lepen tuh yang minuman bikin kita mabuk. Oh, Mohon maaf mas. itu ada bendungannya dulu apa udah sini dibuat dulu mas? Ini aslinya kan udah ada dua-duanya ini, cuman dimanfaatkan sama pemuda setempat itu jadi tempat wisata, dibikin bersih, dikelola dengan baik sama pemuda yang ada di sini. Nanti kita akan wawancarai pemuda atau pengelola dari Bendung Lepen. Oke. Awas nanti nggak dapat pemudanya ya. Ya kalau nggak ada pemuda paling pemudi gitu. Iya. Iya. Nah, kita di sini juga bisa ngasih makan ikan-ikan nih, asik banget kayak adik-adik nih. Nah, cuman bayar Rp2.000. Ini ada beberapa titik nih yang paling dekat yang ada di sini. Yuk beli.
samping. Oh, balani. Baleni. Kok kowe juga 5.000? Rongen. Yo. Wes. Hati ya, Dik ya. Yo, sekarang kita kasih makan ikan pakai pelet. Kalau pakai burger nanti saya yang kenyang, bukan ikannya yang kenyang. Terus diseru nih ngomong. Hai. Nah ini pencerminan ya. Saat masih kecil dan udah dewasa itu kayak gitu. Ini pada kasih makan nih. Ayo, Enak ya, jadi ikannya ya. Kerjanya cuma mangap-mangap udah dapat udah dapat makan. makan. Ini aku lihat ikannya juga lapar ya mas. Pengen makan ya? Mau makan ikannya, Mas? Bukan. Kok Mas mau beli? Ya, gimana tuh sampean ini? Ini lihat tuh teman-teman. Ikannya makannya lapar tuh. Habis ini kita cari makan aja ya. Sini kita cari makan ya teman-teman ya. Kan tadi kan udah jalan-jalan, udah lihat kondisi sekitar ya, fasilitasnya gimana, keistimewaan di Bendung Lepen ini apa. Ini juga bisa kasih makan ikan sekarang pakai pelet, murah loh, cuma Rp2.000 loh. Kalian mau beli segudang juga bisa. Mau Beli- makan peletnya juga makan boleh. peletnya, Mangap beli. Nah sekarang karena kita udah lapar, kita cari jajanan sekitar sini yuk. Kebetulan di Bendung Lepen ini ada beberapa stand makanan yang bisa kita coba. Bisa kita coba, bisa kita beli sambil kita menikmati suasananya di sini, oke? Pokoknya ikuti terus kasihkan kita Di Jagongan. Jagongan GK. Iya. Iya. Di Bumbu ini lumayan Nah, di Bendung Lepen ini juga tersedia tempat sampah buat bekas wadah makanan ikannya di sana ya. Apa ya? Betul. apa Pak ngomong pesen mau? Mie kopiarin apa Pak? Mie kopiar. 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 Aku mau cari kopiar Pak. Yuk ini kan Mas Blangkon lagi jajan mie kopio. Sekarang kita coba lihat yang sebelah sana yuk. Pinten sih? Oke, Kon, tak tinggal ya Kon. Ya. See you. Dadah. See you next week. Nah, masuk. Wah, ini teman kita baik hati sekali nih, bawain makanan nih. Kalau buat aku sendiri, aku beli sendiri kamu tuh. Gue nggak bisa. Tuku dewe. Buat bareng-bareng nih. Oke, boleh. Nah, bisa ngerekam aku ini. Oke. Ini Mas, diminum Mas. Makasih ya Mas. Oke. Mas, kamu beli minum apa itu Mas? Kok Ini- kayaknya lebih banyak toppingnya daripada airnya. Jeruk, serai, jahe, ditambah lagi cengkeh. Wah ini enaknya diminum sore-sore. Tapi kita syutingnya siang-siang. Jadinya belinya siang-siang. Apa tadi? Jahe, serai. Jeruk, serai, jahe, cengkeh. Oh, rasanya jadi gimana Mas? Enak pokoknya. Dirasake dhewe engko ya. Kalau kalian ke Bendung Lepen jangan lupa beli minuman ini. Seger banget. Namanya apa? Jeruk, serai, jahe, plus cengkeh. Terus gulanya pakai gula batu. Nama wedangnya itu tadi kan rempah-rempahnya. Ya itu. Jeruk, serai, jahe. Ja. Oh iya iya. Iya. Ini mau makan apa nih Mas? Ini namanya mie kopiok. Oh. Tadi yang standnya di nomor 4 dari nek kono ki utara. Kayak soto ya. Tapi dia pakainya mie basah kuning seperti ini. Basah kuning, terus kuahnya itu kuah bening pakai kemiri goreng. Itu pesannya itu berdasarkan kasta ya teman-teman. Nah ini lengkap wedang minum, Wedang nah, minum, minum. makan minum. makan minum. Nah ini dia minuman
ada mewah-mewahnya. Ini minuman ngenyangin Mas. Nah, Ini wedang jatel kuli ngene iki. Es apa teh. Pak? Es teh. Takut dulu. Le mijeti gimmick ratroso. Nah, di Bendung Lepen selain kita bisa berwisata dan kulineran, di sini juga fasilitasnya lengkap nih. Tersedia juga kamar mandi nih, ya teman-teman, ini kamar mandinya cukup bersih loh ini. Nah, selain itu di sini juga ada musola. Bagi kalian yang beragama Islam, kalian bisa sholat di sini. Tentunya musolanya juga bersih, jangan khawatir. Nah, untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bendung Lepen, tim Jagongan YK sudah mengajak beberapa pengelola untuk bisa kita wawancarai. Nah, simak wawancaranya dan terus ikuti keseruan kita di Bendung Lepen. Nah, halo konco Jagongan YK. Nih, bertemu lagi dengan bukan lagi ya, bertemu dengan Mas Blangkon, kemudian ada Bli Brewok itu di belakang kamera, sama ada Mas Chandra. Kita di sini main ke Bendung Lepen namanya, di daerah Merican, Giwangan, Kota Gede ya berarti Pak ya? Umbul Harjo, bener. Nah, kita sekarang udah ditemani sama pengelolanya Bendung Lepen yang asri dan nyaman banget nih buat wisatawan Jogja ataupun luar Jogja. Di sini ada siapa aja? Yang pertama ada Mas siapa? Mas Juang, Mas Banurasi, Juang. Nah, Mas Juang ini sebagai apa, Mas? Kepala Bidang Parkir Bendung Lepen. Wah, Kepala Bidang Parkir Bendung Lepen. Jadi, teman-teman yang pertama menyambut konco Jagongan kalau main ke Bendung Lepen ini ada Mas Juang dan teman-temannya ya. Benar. Kemudian di sini ada Pak Babinsa Dengan Pak Hartono, Pak Babinsa Kelurahan Hartono. Giwangan. Kemudian ada bagian yang penting juga di Bendung Lepen ini yang mengelola ikan-ikannya ini yang seger-seger dan sehat-sehat. Ada Mas siapa, Mas? Mas Suradianto atau biasa dipanggil Mas Cung gitu. Mas Suradianto gitu. Atau biasa dipanggil Mas Cung. Mas Cung. Mas Cung. Nah, ini kalau nanti konco Jagongan ada yang mau tanya tentang ikan-ikannya ini, ada yang mau bawa pulang, nanti perizinannya ada di Mas Cung. Nah, di sini Jagongan YK tuh rencananya pengen tahu lebih lanjut tentang pengelolaan dari Bendung Lepen di Kecamatan Umbul Harjo, di Kampung Merican, Giwangan. Nah, pertanyaan pertama ini, Bapak-bapak sekalian, kita ini penasaran kok Bendung Lepen ini bisa pengelolaannya tuh bagus banget. Pencetus atau ide inisiatornya itu siapa? Atau terdiri dari berapa kelompok? Ada yang mau jawab mungkin? Mas Cung? Mas Cung? Ya, kalau berdirinya Bendung Lepen itu awal mula kita dari obrolan ringan teman-teman pemuda. Kita sering kumpul di sini, sering ngumpul di aliran sungai ini, terus kepikir kalau makin hari kok sampah yang melewati aliran irigasi ini semakin banyak. Dan inisiatif dari teman-teman pemuda itu mencoba membersihkan sampah. Itu awal mula kan. Oh, awal mulanya itu yang bikin gregetan itu dari sampah yang selalu numpuk di bendungan berarti gitu. Jadi sering lewat sini sampah, lihat plastik, lihat popok, gitu. Wujud prihatin lah. Wujud prihatin dari pemuda dan warga ya. Warga. Bisa jadi contoh juga ya. Jadi pengen membuat penjaring sampah dulu sebenarnya. Oh, awal Dari mulanya awalnya tuh obrolan itu ingin buat jaring sampah. biar irigasinya tetap terjaga kebersihannya ya Mas. Betul. Nah, kalau udah bersih tentunya ikan-ikan atau biota air lainnya itu bisa hidup dengan nyaman ya Mas ya. Betul. Buktinya di sini sehat-sehat ikannya. Itu kurang lebih peran penting dari Mas Cung juga ya. Nah, kalau untuk ikan ini, ngomong-ngomong tentang ikan, ikannya ini dipanen apa enggak Mas Cung? Iya, kita awal mula dulu cuma tebat beberapa, setelah itu setiap 4 bulan kita adakan panen raya. Panen raya. Nah, Kalau itu setiap 4 bulan. setiap 4 bulan itu pas pertama kali nyemplung ke ikan, pertama kali memelihara ikan itu berapa kilo yang ditaruh itu Pak? Awal mula dulu kita tebar benih sekitar 1
1 kental 25 kilo. 1 kental 25 kilo. Di sekat awal sekitar 50 meter. Itu udah sepanjang aliran ini apa masih disekat Baru itu? sekat awal 50 meter. Jadi sampai yang ini. Belum sampai ke sana. Sudah tambah itu, Pak. Oh, sudah tambah ya Sudah tambah. dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu makin lama makin geser terus kita tambah. geser. Terus yang kalau yang besar-besar itu dipanen apa untuk indukan aja itu, Mas? Kalau ikan tombro itu gimana ya? Intinya buat Hiasan. kelangenan aja, Mas. Oh, kelangenan, Buat geng. hiasan. Biasa. Geng. Karena emang kalau tombro udah lama dipelihara itu emang dia biasanya manut ya, Mas ya. Manut, iya, gini. Buat kelangenan. Jadi pengunjung Bendung Lepen kalau kesini pengen bawa pulang si tombronya yang besar-besar tuh nggak boleh. Buat kelangenan. Orang Jawa itu suka kelangenan. Hiasan. Nah, jadi yang udah disayang banget itu biasanya nggak ditawarkan ke orang lain. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab ya, teman-teman konco jagongan. Dari beli brewok ada yang mau ditanyakan nggak? Mau? Ini saya sebenarnya udah lama tahu di sini, cuma kan penasarannya tahun dibukanya itu kapan untuk umum ini? Tahun dibukanya kira-kira pertama kali dibuka untuk umum sehingga pengunjung bisa datang ke sini menikmati keindahan Bendung Lepen. Sebenarnya kalau dibuka kita nggak pernah buka, Mas. Jadi kita buat, kita selesai udah semuanya jadi pertengahan 2019 itu malah banyak pengunjung yang datang sini. Jadi kita nggak pernah promosi atau nggak pernah gimana itu, tapi pengunjung datang ke sini. Mungkin dari mereka upload di media sosial, makin lama makin banyak yang tahu, semakin lama semakin banyak yang datang. Oh, kayak gitu. Jadi pertama itu Bendung Lepen emang nggak diperuntukkan untuk wisata ya? Iya, Iya toh? Kita itu malah untuk menikmati sendiri gitu loh. Jadi kalau setiap sore nongkrong, lihat sungainya bersih, lihat ikan warna-warni, seneng hatinya kayak gitu. Sambil jagongan, udut-udut. Oke, menarik ini. Semakin kesini semakin banyak. Kita kalau dulu itu kita tuh banyak orang tuh malah kaget lah. Duh, kok kayak gini kok malah narik banyak orang. Kita itu bingung. Iya. Kita tuh cuma diem ngeliatin, kan kita menikmati sendiri kan ceritanya. Jadi malah ikut berbesmillah ya, Mas. Luar itu banyak orang, tahu-tahu banyak orang. Banyak yang nge-share Banyak ke yang media seneng, sosial iya. ya. Masuknya juga masih seikhlasnya ya? Masuknya nggak ada. Nggak ada biaya pemungutan. Nggak ada Kita cuma pemungutan. parkir aja. Monosuko, Sumoho Kerso, seikhlasnya aja. Iya. Mungkin Mas Chandra mau tanya sesuatu, Mas Chandra? Mas Blangkon udah, Gibran juga udah, Mas Chandra mungkin. Nah, Mas Chandra. Ini nih, masyarakat sekitar sini setelah sini rame itu gimana nih? Tanggapannya? Oh, berarti awal-awal itu ya? Itu kan dari pemuda kemarin ya? Kan untuk rame, akhirnya jadi rame. Apakah ada masyarakat yang aku tak meru atau gimana gitu? Beli udut. Kalau dari masyarakat sih ikut seneng, mereka ikut berpartisipasi. Jadi yang dulunya diem, yang dulu sempat bilang kita nggak ada gawean ya Cung ya, dikira pemuda-pemuda nggak ada gawean, mosok ngeresiki kali terus. Nah, setelah ramai mereka ikut berpartisipasi, mereka bisa berjualan di sini. Mereka ikut seneng, bisa merasakan dampak ekonominya mulai menaik. Itu berarti yang berjualan di sini itu hanya sekedar warga sini atau orang luar juga boleh? Ada dulu orang luar yang kita perjuangkan, soalnya dari dulu membantu kita. Jadi kita masih pas sepi-sepinya mereka udah jualan di sini beberapa. Masih kita pertahankan, terus yang lainnya kita meningkatkan warga sekitar, jadi warga kita sekitar yang jualan di sini. Nah, ini yang bikin saya penasaran selanjutnya ini. Ini monggo Mas Juang atau Mas Cung yang jawab. Sumber dana pertama pengelolaan yang bikin saringan airnya itu tadi, itu biaya pertamanya itu dari mana? Kalau kita sumber dana atau buat sket itu awal mula kita swadaya dari warga sekitar muda kita urunan Sirkuleran ya? Sirkuleran. dapatnya berapa nanti kita buatkan sket. Nanti kalau ada sisa kita berikan bibit ikan itu. Nah, itu kan dari yang internal, dari eksternal ada nggak Mas? Dari Kalau awal luar? mula dulu nggak ada, jadi kita dari warga semua. Warga semua.
Terus dari ini kas RT, kas RW itu. jadi RT sama RW juga berperan juga untuk pembiayaan ya. Dan sekarang makin maju karena ada sponsor, tapi nggak usah kita jelaskan di sini ya. Ini karena memang pengelolaannya baik sekali, ada sponsor lebih maju lah. besar masuk dan lebih maju. Ini bisa dicontoh oleh kelurahan-kelurahan lain ya, Pak Babin ya. Bisa Pengen yang pertama tuh warga sekitar atau pemuda itu pengennya hanya menikmati lingkungan mereka sendiri yang bersih dan nyaman. Terus malah bisa mengangkat ekonomi warga sekitar ya Mas. Keren sekali. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Setelah tadi biaya awal sudah dijawab, kemudian sistem pengelolaan ikan Bendung Lepen sendiri. Nah ini mungkin Mas Cung yang bisa jawab. Sistemnya seperti apa Mas? Sistem pengelolaan ikan ya awal mula kita tebar benih. Jadi benih juga nggak terlalu kecil, jadi ukuran sedang yang remaja itu. Itu kita tebar terus tiap 4 bulan sekali kita panen. Dipanen. Jadi yang sudah layak konsumsi nanti kita panen, kita jual pertama ke warga. Kalau masih ada sisa banyak kita jual ke pengunjung. Terus ke ibaratnya ke kayak warung-warung penyetan itu biasanya pakai nila juga atau nila bakar. Nila. Itu juga ada yang beli juga Mas. Kalau awal mula kita dulu berhubung ikannya baru sedikit, jadi yang beli kita batasin maksimal baru 4 kilo dulu awal mula, tapi sekarang udah makin banyak udah bebas. Udah bebas ya. Jadi teman-teman ini ibaratnya mungkin yang punya usaha penyetan ya. Iya. Kalau pengen cari ikan nila yang seger-seger, nah di sini bisa dibeli. Harian bisa ya. Ada kolam pancing juga. Kolam pancingan juga ada setiap hari Minggu dari pagi. Setiap hari Minggu. Tapi kalau selain hari Minggu itu buka sore sekitar jam 4. Buka sore sekitar jam 4 sore. Itu ada biayanya. Bisa mancing. Ada biayanya nggak Mas Juang? Iya. Mas? Jadi kita menyewakan joran istilahnya buat alat mancing. Itu satu paket 5.000. Satu paket 5.000. Itu terus nanti kalau dapat ikan, kalau ikan lele itu per kilonya 20. Per kilonya 20, nggih. Sama ikan nila per kilo 30.000. Per kilo 30 untuk nilanya udah bisa mancing sendiri juga ya. Sendiri. Itu paketnya apa? Itu joran sama Joran, tempat ikan sama umpannya. Umpannya. Oke, umpannya udah disediakan sendiri, jorannya udah disediakan. Tinggal pesen nembungnya kemana? Di bagian pemancingan di sebelah situ. Oh ya, nanti ada bagian pemancingan nanti. Nanti kita tunjukkan ya di video. Kemudian Mas lagi. Beli brewok nih. Beli brewok mau tanya apa lagi nih? Monggo. Nah, kalau yang pengen saya tanyakan berhubungan dengan ikan di sini ya, Bapak ya. Ini kan pastikan nggak mungkin didiamkan gitu aja loh. Ya. Tiap tahun kan pasti dipanen. Nah untuk panennya ini tiap bulan atau tiap tahun itu biasanya berapa kilo? Kalau Atau kita gimana? awal mula selalu ada peningkatan setiap tahun. Setiap tahun. Kalau sekarang yang paling baru? Paling baru kemarin naik 2 ton 50 kilo. Sampai 2 ton. 2 ton. Berarti Itu 2 ton. cuma satu sekat. Satu sekat aja? Iya. Sekat kemarin. Oh, ini ada berapa ini? Yang dipanen sebelah sini ada 2. Ya, Sini sampai atas ini. Untuk mencukupi warga sekitar juga sudah cukup tuh. Wah, udah lebih dari cukup. Berapa tadi? 2 ton? 2 ton sekali panen sekarang ya? 4 bulan. Untuk pembibitan ada sendiri Mas? pembibitan yaitu setelah panen selesai, sorenya kita tebar bibit. Tebar bibit di sini juga Di sini atau? juga. Oh, di sini juga langsung. Nanti yang habis panen kita tebar bibit lagi. Jadi jangan sampai ikan di irigasi itu kosong. Jadi tetap ada. Untuk satu tambahan pertanyaan nih. Caranya menjaga biar tetap bening tuh pakai berapa lapis saringan itu? Kalau air kita nggak bisa jaga mas, tergantung cuaca. Kalau hujan ya kita ikut cuaca. Ikut aliran Gajah Wong itu. Oh iya, ini informasi tambahan dari Pak Babin, ini aliran sungai, aliran irigasinya ini dari Sungai Gajah Wong. Jadi bukan kali Code, bukan kali yang lain-lain, tapi dari Gajah Wong. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Chandra.
untuk harga dari makanan yang dijual di sini ada penyeragaman dari panitia atau enggak? Atau bakso sakarpa atau piro? Kalau harga sih dari penjualnya sendiri sih mas, tapi kita matoknya nggak boleh nutup baik. Harganya harus standar, makanya bisa dicek harga di sini standar semua mas. Iya. Malah dianggap wisata paling murah di sini soalnya. Bener, tadi Iya. tadi aku beli mie kopiok itu cuman 10.000. Enggak ding, 7.000. Iya. 7.000. Terus tadi aku beli wedang yang lumayan apa ya? Yang jadi ciri khas di sini ada JJS, jahe, jeruk serai. Wah itu kalau diminum sore-sore enak banget ya mas. Tempat angkringannya Pak Agus ya. Pak Agus atau angkringan Momo, ini tempat kita ngobrol ini namanya angkringan Momo. Itu ada satu minuman yang tak rekomendasiin kalau teman-teman pengen jajan di sini, itu namanya wedang JJS, Kere. jahe, jeruk serai, enak banget. Terus gulanya itu pemanisnya masih pakai gula batu, jadi benar-benar segar. Nah, yang terakhir ini pesan-pesan dari bapak-bapak sekalian untuk pengelola, ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin dari Pak Babin dulu. Utama kalau saya sih sebagai babin saya yang penting jaga faktor keamanan, ketertiban lingkungan ya kan, membuang sampah jangan sembarangan, itu termasuk dalamnya ya. Buang putung rokok juga jangan sembarangan. Apa-apalah di mana-mana biar tetap terkesan indah, Ya. rapi ya. Karena sama pemuda udah dijaga kebersihannya, pengunjung juga jangan lupa untuk jaga kebersihan dan keamanan ya Pak Babin. Dari ikannya sendiri, Mas Cung, apakah nggak boleh diambil paksa atau gimana? Kalau dari ikan sendiri kita standar gimana ya? Itu ikan pokoknya tetap ya, jadi nggak boleh diambil. Soalnya takutnya kena duri juga kan. Kalau ikan nila banyak. Ini anak-anak yang ibaratnya gemes pengen megang ikannya ini, ikan nila tuh terkenal durinya runcing-runcing ya Mas ya. Itu jangan. Terus pernah nggak sih mas yang anak-anak kecil nakal ambil gitu, ambil ikannya? Kalau dulu sih pernah mas, cuma diangkat gitu aja. Ya kan takutnya kalau sampai ke sana kan takut kalau mati gitu. Ya, kalau dari Mas Juang, pesan-pesannya untuk teman-teman mungkin yang parkirnya sembarangan itu pernah ada nggak? Kalau untuk parkir sebenarnya kita koordinasi dari awal. Kita anggota parkir itu banyak mas sebenarnya. Kita punyai dulu itu 25 orang, 10 orang udah mentas, maksudnya ditawari kerjaan lain tinggal 15. Tinggal 15 dan itu pemuda semua ya? Ya dari bukan pemuda sih mas, kita ngambilnya dari manusia-manusia ex kriminal malah mas. Oh, jadi diberdayakan ya, dikelola ya. Jadi dulu kita anak mikirnya nakal, tidak sekarang udah jadi mendiskriminasikan mereka. itu. Kita mereka kajak daripada mereka kan setiap melakukan itu ketangkep terus mengurung diri di rumah. Kita dekati hati-hati, kita ajak belajar sosial, mereka mau, mantap. Jadi dari mereka itu punya pekerjaan, bisa gabung sama pemuda yang biasa. Berarti mereka juga ibaratnya mentalnya nggak terkurung di rumah, terus nggak jadinya pemikiran mereka jadi terbuka lagi untuk bersosialisasi ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin ini jadi percontohan juga untuk ibaratnya kampung-kampung yang ada pemudinya yang nakal-nakal, kriminal itu kan. untuk membinanya seperti ini Nah, bisa jadi contoh. Sip. Jadi satu tempat ini banyak cerita, banyak kebaikan yang bisa konco-konco jagongan ambil di Bendung Lepen. Hikmahnya. Bener. Ini terima kasih banyak Mas Juang, Pak Babin, Pak Hartono, sama Mas Cung ya untuk waktunya sudah kita repotin buat ngobrol di sini di channel kesayangan kita, di mana beli sama Mas Chandra? Jagongan YK. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kita selanjutnya. Siap. Mantap. Saya Gedung Lepen itu bagus banget ya buat anak-anak ini, soalnya banyak banget orang tua sambil ngomong, sambil jalan-jalan, banyak. Jadi untuk tempat-tempat wisata yang di Jogja ini
bagus banget gitu. Apalagi yang ibu-ibu khususnya punya anak sambil ngomong sambil lihat-lihat ikan gini gitu. Kesan-kesannya di sini tempatnya udah tambah enak karena kan ini sudah banyak direnovasi ya. Tapi untuk fasilitas seperti yang mainan buat anak-anak kalau saya rasa kurang. Untuk kedepannya nanti bisa ditambahkan lagi. Untuk tujuan wisata keluarga sekitar sini sudah cukup oke. Terima kasih. Jangan lupa like, Komen Share dan subscribe video ini agar kita semangat bikin konten. buat konco jagongan semuanya. Cuan. See you. Gatel.